Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa kelas reguler dan selamat malam untuk mahasiswa kelas paralel. Untuk pertemuan minggu ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai pengelolaan harta kekayaan negara. Untuk materi pengelolaan harta kekayaan negara, ini ada beberapa dasar hukum yang melandasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal ini dimulai dari adanya 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara, di mana untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini menjadi dasar pemikiran dalam rangka mencapai tujuan bernegara, seperti yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan dibentuknya pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di berbagai bidang, maka dalam pembentukan pemerintahan negara juga menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban negara, yang salah satunya itu dapat dinilai dengan uang dan perlu untuk dikelola dengan baik ke dalam suatu sistem keuangan negara. Makanya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini. Selain itu, dalam mengelola keuangan negara, sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam mengelola keuangan negara itu juga perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain Undang-Undang yang nomor 17 tahun 2003 ini juga ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi payung hukum tertinggi di bidang administrasi keuangan negara. Sebab dalam pengertian keuangan negara berdasarkan objek, ini meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan juga kegiatan di dalam bidang fiskal, moneter, dan juga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatunya baik berupa uang maupun barang atau juga berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dengan adanya hak dan kewajiban yang telah diberikan. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ini ada karena dalam pengelolaan keuangan negara ini perlu adanya pengawasan terkait pelaksanaan dalam mengelola keuangan negara dan juga untuk mengetahui tanggung jawab apa yang dibebankan kepada pihak-pihak yang telah mengelola keuangan negara, apakah telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan ataukah terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya akan kita bahas mengenai definisi dari kekayaan negara. Jadi kekayaan negara ini merupakan benda berwujud dan tak berwujud, baik bergerak maupun tak bergerak, yang mempunyai nilai, yang dimiliki dan atau dikuasai oleh negara, atau semua barang yang dibeli atau diperoleh atas APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Jadi dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945, khususnya pada bagian pembukaan, Pasal 23 dan Pasal 33, negara ini mengemban tugas untuk melakukan pengelolaan kekayaan negara, termasuk di dalamnya kekayaan-kekayaan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Nah, untuk pelaksanaannya, Undang-Undang Dasar ini memberikan kewenangan juga kepada negara untuk menguasai dan juga mempergunakan seluruh kekayaan negara yang bersumber dari bumi, air, maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi, selain definisi yang telah disebutkan sebelumnya tadi, kekayaan negara juga mencakup dua pengertian lain,
yaitu kekayaan yang dimiliki oleh negara dan kekayaan yang dikuasai oleh negara. Untuk kekayaan yang dikuasai oleh negara, jadi makna dikuasai ini tidak sama dengan negara sebagai pemilik, melainkan negara ini lebih berperan dalam membuat kebijakan, membuat regulasi, membuat aturan, serta mengawasi, bahkan mengendalikan dan juga mengatur kekayaan yang dikuasai tersebut. Sehingga makna dikuasai ini jauh lebih besar daripada makna memiliki. Dalam hal ini, pemerintah sifatnya adalah sebagai regulator atau pembuat kebijakan, pembuat aturan, pembuat regulasi. Karena dengan adanya regulasi, kebijakan, peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk membatasi keserakahan dari orang kaya terhadap orang miskin, sehingga ekonomi menjadi merata, tidak ada tumpang tindih, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh negara tersebut, yang melaksanakan adalah secara sektoral, yaitu oleh kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait. Untuk kekayaan yang dikuasai negara, ini bisa kita ambil contoh misalnya dalam bidang pertambangan. Jadi kalau tambang-tambang di Indonesia ini kan biasanya yang memiliki adalah perusahaan-perusahaan asing. Contohnya ada Freeport, ini yang memiliki adalah perusahaan-perusahaan asing. Meskipun pemiliknya ada perusahaan asing, tapi secara penguasaan itu tetap ada pada pemerintah Indonesia, yaitu melalui Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi, pemerintah Indonesia membuat regulasi terkait pertambangan. Jadi tata cara penambang yang baik seperti apa, tata cara pasca pertambangan yang baik seperti apa. Nah, ini semua diatur di dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga perusahaan-perusahaan asing selaku pemilik usaha tambang yang ada di Indonesia ini tetap harus patuh dan taat pada regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia selaku penguasa negara. Negara sendiri selain sebagai regulator juga sifatnya sebagai eksekutor. Misalnya presiden ini selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan negara. Presiden ini mendelegasikan tugasnya kepada kementerian yang ada di bawahnya untuk menerapkan regulasi yang ditetapkan agar bisa dilaksanakan atau dieksekusi secara baik oleh rakyatnya. Selanjutnya, kekayaan yang dimiliki negara. Jadi kekayaan yang dimiliki negara ini di dalamnya melekat hak milik negara atau domain privat, di mana domain privat atau hak milik negara ini merupakan hak untuk memiliki barang atau jasa. Nah, kekayaan yang dimiliki oleh negara ini terdiri atas kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kita bisa lihat sumbernya ini dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan negara yang dipisahkan ini dapat berupa investasi pemerintah pada BUMN maupun investasi pemerintah yang lain. Nah, sedangkan kekayaan negara yang tidak dipisahkan ini bisa berupa barang milik negara atau barang milik daerah yang merupakan keseluruhan barang yang berasal dari APBN maupun APBD atau perolehan lain yang sah. Nah, untuk pengaturan kekayaan negara dalam domain privat atau hak milik negara ini mengacunya adalah pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 45. Karena selama ini diatur juga dalam berbagai undang-undang mengenai perbendaharaan negara dan juga undang-undang keuangan negara. Untuk kekayaan yang dikuasai negara itu tadi sifatnya domain publik, jadi berbeda dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara yang sifatnya adalah domain privat.
Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi, tujuan dari mengelola kekayaan negara ini adalah supaya kekayaan negara ini bisa terkelola lebih optimal. Yang tujuannya antara lain untuk menciptakan transparansi dan kejelasan arah kebijakan pemerintah tentang pengelolaan harta kekayaan negara. Jadi, supaya segala kebijakan maupun regulasi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, telah direncanakan, telah disusun ini bisa secara terbuka diketahui oleh rakyat dan juga rakyat selaku pengawas bisa melihat arah kebijakan ini apakah sesuai dengan yang telah disusun maupun direncanakan oleh pemerintah. Selanjutnya, tujuannya adalah menciptakan keterpaduan antara pengelolaan harta kekayaan negara dan berbagai kebijakan atau program pemerintah. Dengan adanya keterpaduan antara rencana yang telah disusun maupun kebijakan-kebijakan yang telah dimasukkan ke dalam regulasi, kemudian dikelola dalam bentuk kekayaan negara ini, bisa menciptakan hal-hal yang sebanding atau hal-hal yang sama antara apa yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk regulasi dengan apa yang pada akhirnya dikelola dalam bentuk kekayaan negara. Selanjutnya adalah meningkatkan pendayagunaan pengawasan dalam penguasaan dan pemanfaatan harta kekayaan negara. Maksudnya adalah dalam hal arah kebijakan pemerintah seperti yang telah disampaikan tadi, butuh yang namanya pengawasan. Sebab dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ini harus diketahui secara jelas mengenai pemanfaatan dari kekayaan negara yang dikelola. Jika memang dalam pelaksanaannya ternyata diketemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang telah disusun, ini menjadi tugas dari masyarakat atau rakyat untuk menyampaikan bahwa ada hal-hal yang sekiranya perlu untuk diperbaiki, karena ini penting dalam kategori pengawasan. Selanjutnya adalah menciptakan mekanisme pengelolaan harta kekayaan negara yang terpadu, efektif, dan efisien. Jika telah disusun secara terperinci, secara tersusun dengan baik, terencana, ini tentu saja dalam mengelola kekayaan negara jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang tanpa adanya perincian perencanaan maupun perincian penyusunan terlebih dahulu. Sebab dengan adanya hal-hal yang sudah disusun secara terperinci dan tersusun dengan baik, ini akan lebih efektif untuk dilaksanakan dan efisien untuk nantinya diawasi juga oleh rakyat maupun masyarakat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi di pertemuan ke-13 ini tentang pengelolaan kekayaan negara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian materi. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WA saya. Terima kasih, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.